What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul Judo. Dirilis pada tahun 1990, judul Judo sendiri diambil dari nama pemeran utamanya, yang mana di dalam film ini menceritakan bahwa Judo adalah seorang gadis cantik yang dibeli oleh seorang pengusaha pewarna kain sutra yang cukup tajir, di mana pengusaha itu sebelumnya sudah pernah menikah sebanyak 2 kali, namun karena tak bisa memberikannya keturunan, dia pun memukuli istrinya hingga akhirnya istrinya pun mati. So, bagaimanakah kisah Judo selanjutnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan seorang lelaki bernama Tian Qing yang baru saja pulang dari kota setelah menjual kain dagangan pamannya. Tian Qing memiliki seorang paman yang bernama Jin Shao, seorang pemilik usaha pewarnaan kain yang sangat bengis dan juga pelit. Tian Qing dibayar dengan upah yang sangat rendah, sedangkan pekerjaannya sangatlah berat. Pamannya juga telah berlaku kasar kepada 2 orang istri sebelumnya, dan hal itu menyebabkan istrinya meninggal. Ditambah karena dia juga tidak bisa mendapatkan keturunan dari mereka. Dan sekarang Jin Shao sudah menikahi seorang gadis cantik dan masih sangat fresh yang bernama Judo. Sekarang pernikahan mereka berjalan sudah beberapa bulan, namun Judo juga belum bisa memberikan keturunan kepada Jin Shao. Pada suatu pagi, Tian Qing yang sedang memberi makan keledai tanpa sengaja menemukan lubang yang terhubung ke kamar mandi Judo. Dia pun mengambil kesempatan itu dengan sangat baik, dan dia mengintip Judo yang sedang mandi. Usia Tian Qing saat ini sudah menginjak kepala 4 dan masih menjadi perjaka ting-ting karena tak ada gadis yang mau dinikahinya. Salah satu faktor Tian Qing yang masih menggunakan sabun mandi untuk memenuhi kebutuhannya sudah pasti adalah karena faktor ekonomi. Melihat Judo yang masih sangat muda dan sangat cantik, rasa saknenya pun kerap kali tak tertahankan. Namun karena Judo adalah istri pamannya sendiri, yang bisa dilakukannya hanyalah menatapinya dari jauh saja. Cerita pun terus berlanjut, di mana Jin Shao terus berlaku kasar kepada Judo layaknya seekor binatang. Lalu esoknya pada suatu pagi, Judo pergi ke kandang karena diminta suaminya untuk memberikan makan keledai di sana. Ketika di kandang, Judo melihat Tian Qing yang sedang memperbesar lubang intipannya itu. Melihat kedatangan Judo, secara refleks dia pun panik dan langsung meninggalkan kandang itu. Judo pun penasaran dengan apa yang diintipnya melalui lubang itu. Dan akhirnya dia pun mengetahui bahwa melalui lubang itu selama ini Tian Qing dapat mengintipnya saat mandi. Dia pun merasa malu sekaligus sedih setelah mengetahui hal itu. Cerita kemudian berlanjut di mana Jin Shao meminta Tian Qing pergi ke kota untuk menjual kain dagangannya. Singkat cerita, sepulangnya dari kota, Tian Qing menemukan Judo yang saat dipertegas ternyata wajah dan lengannya mengalami lebam karena kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Namun ketika ditanya, saat itu Judo mengaku bahwa ia telah terjatuh saat membantu suaminya bekerja. Mendengar itu, Tian Qing hanya bisa menitip pesan untuk berhati-hati saat bekerja. Esok harinya ketika di rumah, Tian Qing lagi-lagi mendengar teriakan Judo yang sedang kesakitan. Tian Qing pun mulai kesal atas sikap pamannya yang selalu kasar dengan Judo. Ia lalu mengambil kapak dan mengertak tangga itu, lalu bertanya keadaan di atas sana sembari berteriak. Namun Jin Shao menjawab bahwa Judo hanya mengalami sakit perut. Tian Qing karena tak memiliki daya apapun akhirnya lagi-lagi harus menahan emosinya. Esok harinya, Judo terlihat ingin menutup lubang yang dibuat Tian Qing sebelumnya. Namun sesaat dia berpikir dan menyadari bahwa Tian Qing sudah mengetahui perlakuan suaminya yang begitu kasar dengannya. Dia pun akhirnya menyingkirkan jerami-jerami itu dan merelakan dirinya dilihat oleh Tian Qing yang juga semakin parah luka-lukanya. Setelah itu Judo pun bergegas untuk membersihkan diri, dan benar saja Tian Qing pun semakin kasihan kepada Judo. Pada suatu pagi, Jin Shao sedang tak berada di rumah. Judo menyampaikan kepada Tian Qing bahwa ia cepat atau lambat pasti akan pergi karena perlakuan pamannya yang begitu kasar dengannya. Tian Qing yang bingung harus berbuat apa, hanya bisa meminta kepada Judo untuk bersabar menghadapi pamannya. Ditambah dia pun juga tak bisa mengingatkan pamannya untuk berhenti kasar, karena kehidupannya pun sangat bergantung kepada pamannya itu. Beberapa hari setelahnya,
Judo melihat Tian King yang sedang berkutat dengan pekerjaannya. Judo yang sepertinya mulai tertarik dengan Tian King karena sikapnya begitu baik dan perhatian dengannya, mulai merayu Tian King untuk melakukan aselole dengan sepenuh hati. Tian King yang sempat menolak pada awalnya, namun setelah berpikir kembali dia pun akhirnya mau mengambil kesempatan emas itu dan mengencritkan benih-benihnya ke serabi lepit milik Judo yang masih sangat keset. Hingga pada suatu hari, Judo pun mengalami mual muntah di pagi hari. Jin Shao lalu memanggil seorang tabib untuk memeriksanya. Dan tadi duga-duga dengan sekali gas saja bibit pemberian Tian King tumbuh sempurna di dalam sana. Jin Shao pun sangat senang karena akhirnya setelah menunggu sekian lama, dia pun dapat memiliki keturunan. Sekaligus ia mengira bahwa itu adalah hasil kerja kerasnya. Padahal ya sakit kalau diceritain sih. Singkat cerita, 9 bulan pun berlalu. Kemudian Judo melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Tian Bai. Lalu ketika Jin Shao sedang pergi untuk mengurus dagangannya, Tian King masuk untuk menjenguk Judo dan juga anaknya. Namun kali itu gunung sebelah kanan Judo bengkak sebelah karena anaknya hanya mau menyusu yang sebelah kiri. Dan karena nggak mau mubazir, Tian King pun akhirnya nyusu yang sebelah kanan. Wow, sungguh mengharukan sekali Tian King ya. Lanjut, ketika sedang asik-asiknya main kuda-kudaan, tiba-tiba keledai milik Jin Shao datang bertamu dan membuat suasana menjadi cukup panik. Namun ternyata keledai itu datang sendirian saja. Tian King pun bertanya-tanya di mana keberadaan pamannya. Dia pun berniat untuk menyusulnya ke kota karena takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Benar saja, ternyata Jin Shao terjatuh dan tak sadarkan diri di tengah perjalanan. Tian King lalu membawanya kembali pulang dan akibat kejadian itu Jin Shao mengalami lumpuh pada bagian kakinya. Dan selama Jin Shao sakit, Tian King diminta untuk tinggal di rumahnya untuk mengurusi bisnisnya dan juga menjaga anak-anaknya. Dan hal itu membuat Tian King dan Judo malah bertingkah layaknya sepasang kekasih yang sangat bahagia. Dan mereka pun juga kerap kali melakukan aselole. Seiring berjalannya waktu, Jin Shao pun mulai mencurigai mereka berdua. Lalu Jin Shao mendengar suara ah ih dan dengan sekuat tenaga dia pun berusaha untuk memisahkan Judo dan Tian King. Namun kali ini keadaannya mulai berbalik dan Judo mulai berani melawan Jin Shao yang sudah tak berdaya lagi. Dia juga membocorkan bahwa anaknya sebenarnya adalah bukan hasil kerja kerasnya, melainkan hasil gacoran Tian King. Singkat cerita, karena sudah tak sanggup mendengar suara nikmat yang dikeluarkan dari istrinya itu, Jin Shao dengan sekuat tenaga berusaha untuk membakar rumah itu. Namun aksinya dapat dihentikan oleh Tian King dan Judo. Diketahui Judo sengaja membiarkan Jin Shao tetap hidup karena ingin melakukan pembalasan dan ingin Jin Shao menderita seperti dirinya dulu. Seiring berjalannya waktu, Tian Bai pun mulai beranjak tumbuh menjadi anak yang periang. Namun ada satu masalah dengan Tian Bai, di mana hingga hari ini dia belum juga bisa berbicara. Jin Shao yang melihat Tian Bai sedang bermain di dekat kolam, berniat untuk mendorong Tian Bai. Namun tiba-tiba saja Tian Bai berbalik dan memanggil Jin Shao ayah. Seketika Jin Shao pun berubah pikiran dan meyakini bahwa Tian Bai adalah anak kandungnya sendiri. Sejak saat itu mereka pun semakin dekat dan dia juga memperkenalkan bahwa Judo adalah ibunya, sementara Tian King adalah kakaknya Judo. Suatu hari ketika Tian Bai dan Jin Shao sedang bermain, secara tak sengaja Tian Bai malah menarik tali yang terikat di gentong Jin Shao dan membuatnya tercebur ke dalam kolam cat. Karena keadaan rumah yang kosong dan Jin Shao memiliki keterbatasan, dia pun kehabisan nafas dan akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya di kolam itu. Setelah pemakaman Jin Shao, Tian King diminta untuk pindah dari rumah Judo karena ya mulut tetangga kan pedas banget ya cuy. Jadi Tian King pun akhirnya mengalah dan pindah ke kota. Ditambah karena adat yang berlaku di sana tuh nggak memperbolehkan Judo untuk menikah lagi sebagai bentuk kesetiaannya kepada Jin Shao cuy. Tak terasa 8 tahun sudah Judo dan Tian King berpisah. Untungnya selama 8 tahun itu mereka tetap berusaha bertemu, namun secara diam-diam gitu cuy. Dan sekarang kabar hubungan gelap mereka mulai diketahui warga sekitar. Hingga akhirnya sampailah ke telinga Tian Bai yang sekarang sudah semakin tua. Karena pesanan kain yang sedang banyak-banyaknya, Tian King pun menginap beberapa hari di rumah Judo sampai keadaannya mulai kembali normal. Tian Bai yang kupingnya panas karena mendengar gosip orang tuanya pulang dengan memendam kekesalan di dalam hatinya. Dan sesampainya di rumah,
Tian Qing mendapatkan bogo mentah dari Tianbai yang sudah sangat kesal itu tanpa berkata sedikit pun. Judo yang berada di kamar pun keluar dan langsung berkata yang sejujurnya bahwa Tian Qing adalah ayahnya. Namun Tianbai pun tetap tak percaya dan juga tetap membencinya. Esoknya karena pekerjaan yang masih sangat banyak dan tiba-tiba terasa sakne, Tian Qing pun mengajak Judo untuk turun ke ruang bawah tanah dan melaksanakan push rank di sana. Selesai melakukan tugasnya, mereka pun beristirahat sejenak. Namun ternyata mereka malah tertidur pulas di sana. Karena ruangan tersebut sangatlah pengap dan tak memiliki ventilasi, mereka pun kehilangan kesadaran dan menjadi sangat lemas. Di sisi lain, Tianbai terus mencari keberadaan ibunya yang entah sedang berada di mana. Hingga akhirnya dia pun memeriksa ruangan bawah tanah dan mendapati ibunya dan Tian Qing di bawah sana. Dia pun lalu mengangkat Tian Qing dan membiarkannya berenang di kolam pewarnaan itu, lalu menghantam wajahnya dengan balok kayu yang langsung membuat Tian Qing harus menghembuskan nafas terakhirnya di kolam itu juga. Judo yang melihat kejadian itu pun merasa sangat marah dan kehilangan harapan untuk melanjutkan kehidupannya. Dia akhirnya tega membakar rumahnya dan membiarkan dirinya tetap berada dalam sana bersama dengan kenangan-kenangannya dan juga dengan Tian Qing. Dan lalu film pun selesai. Kasian ya nggak happy ending. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga hidup ya kan. Oke lah, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you.